Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu sahabat publikasi. Kali ini kita akan membahas tentang studi kepustakaan, yaitu bagaimana kita menelusuri dan mengutip sebuah sumber pustaka. Bersama saya, Nurstaquin MKes. Sekarang kita lihat dulu pendahuluannya atau introduction-nya, bahwasanya studi kepustakaan adalah metode penelitian melalui telaah literatur. Artinya kita akan mencari literatur, kita telaah, dan kita akan kutip untuk masuk dalam tulisan kita. Baik itu proposal skripsi, tesis, maupun disertasi. Kenapa seorang penulis atau peneliti mesti studi kepustakaan? Karena sangat penting untuk memperkuat dasar teori yang kita bangun pada bab 2, termasuk nanti kerangka teori dan kerangka konsep, serta hipotesis. Kemudian akan mendukung argumen penulis atau peneliti, serta menghindari yang namanya plagiarisme atau kesamaan dengan tulisan-tulisan sudah ada, baik itu buku maupun artikel. Jadi penting kita ini melakukan studi kepustakaan. Nah, bagaimana batasan penelusuran kepustakaan? Yang pertama, kita sebagai penulis mesti membutuhkan suatu usaha lewat proses mencari sumber pustaka, kemudian memilih yang sesuai dengan topik kita, dan menggunakan sumber informasi dari kepustakaan tersebut. Dan sumbernya macam-macam, bisa lewat buku, jurnal ilmiah yang sudah publikasi artikelnya, laporan resmi, misalnya Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan dokumen-dokumen resmi lainnya, atau melalui artikel yang kita dapatkan lewat internet yang terpercaya. Tentu dari sumber-sumber yang mempunyai reputasi yang tinggi kalau bisa. Misalnya Scopus ataupun secara nasional terindeks ke Sinta, baik satu, dua, dan seterusnya. Dan kita utamakan terindeks yang paling tinggi, Scopus ataupun Sinta satu, Sinta 2. Tapi kita juga tidak mengabaikan eh, indeksasi yang rendah. Karena siapa tahu di indeksasi tinggi, kita tidak menemukan kepustakaan tersebut. Apa tujuan seorang penulis melakukan penelusuran kepustakaan? Yang pertama, agar kita memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang akan kita tulis atau kita teliti. Yang kedua, kita akan menemukan perkembangan-perkembangan terbaru dari studi kepustakaan yang kita lakukan penelusuran, baik lewat bacaan buku ataupun sumber lewat sumber internet yang kita cari. Yang ketiga, untuk memperkuat teori dan variabel yang relevan dengan topik-topik penelitian kita. Dan tentunya lewat studi kepustakaan, di bagian introduction, latar belakang, kita akan membangun suatu state of the art atau gambaran dari penelitian terkini, tercanggih, baik itu teorinya, praktisnya, alatnya, metodenya, teknik, sehingga nanti akan membangun introduction kita menjadi lebih kuat. Nah, dari state of the art nanti kita akan menghasilkan celah penelitian atau research gap yang kita akan tulis di bagian pendahuluan, sehingga melahirkan kebaruan penelitian atau novelty. Nah, inilah lebih kurang 6 tujuan seorang peneliti atau penulis dalam merumuskan atau menentukan mengapa kita melakukan penelusuran kepustakaan. Berikutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip penelusuran kepustakaan. Yang pertama, relevansi. Artinya, literatur yang kita cari atau temukan harus sesuai dengan topik penelitian
yang kita akan laksanakan. Misalnya, kita akan meneliti anemia remaja putri. Tentu kaitan dengan kekurangan zat besi. Maka kita jangan mencari referensi selain daripada itu yang nanti tidak sesuai dengan topik penelitian kita. Kemudian, yang kedua harus kredibilitas. Artinya, referensi itu diakui, sumber itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau untuk jurnal, ya kita ambil dari Scopus misalnya, atau dari Sinta yang sudah terindeks. Itu pasti kredibel. Kenapa? Karena telah melewati proses-proses sehingga mendapatkan peringkat, mendapatkan level jurnal mereka. Kalau Scopus misalnya dari Q1 yang tertinggi, Q2, Q3, Q4 yang paling bawah. Kalau Sinta untuk Indonesia, Sinta satu tertinggi, Sinta 2, dan seterusnya sampai dengan Sinta 6. Yang ketiga, akualitas. Artinya, seorang peneliti penulis dalam mengambil suatu sumber kepustakaan mesti mengutamakan referensi terbaru. Misalnya, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir. Nah, dikecualikan teori-teori dasar yang kita akan tulis pada bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, ini mesti kita nanti hati-hati juga karena itu merupakan teori dasar dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, ini menjadi pengecualian. Yang keempat, keterlacakan. Dengan kita mengambil sumber kepustakaan, maka pustaka itu dapat dilacak, dapat ditemukan oleh orang-orang yang hendak memastikan bahwa kutipan kita atau sitasi kita itu benar-benar ada. Jadi bukan sitasi halusinasi atau sitasi karang-karangan seorang penulis. Dan terakhir, etika akademik. Dengan seorang penulis mensitasi sebuah tulisan dan mencantumkan siapa penulisnya, maka akan menghindari plagiarisme dengan mengutip sesuai dengan kaidah mengutip suatu naskah. Jadi sampai kita menulis nama penulisnya, kita juga harus melakukan parafrasa atau mengubah tulisan dengan kalimat penulis sendiri tanpa mengubah makna yang sesungguhnya dari kalimat atau paragraf tersebut. Sehingga seorang penulis benar-benar menjamin etika akademik dalam menulis suatu tulisan, baik itu proposal, skripsi, tesis, disertasi, ataupun nanti artikel yang kita akan siapkan untuk publikasi ke jurnal tertentu. Nah, inilah lebih kurang 5 prinsip penelusuran kepustakaan. Berikutnya, mengapa kita melakukan pengutipan kepustakaan? Nah, tentunya kita itu akan mengakui. Jadi seorang penulis mengakui ide orang lain, mengakui tulisan orang lain, mengakui artikel orang lain, mengakui buku orang lain, sehingga kita mengutipnya dan mencantumkan namanya dalam tulisan kita. Yang kedua, kita hendak menunjukkan bukti ilmiah bahwa kutipan kita itu diambil dari hasil penelitian orang lain yang sudah dipublikasi pada jurnal yang punya reputasi. Dan yang ketiga, mencegah plagiarisme. Jangan sampai kita menulis suatu tulisan, baik itu kalimat ataupun paragraf, tanpa kita mencantumkan dikutip dari mana, dan tanpa kita melakukan parafrasa suatu kalimat atau suatu paragraf dalam tulisan kita. Nah, sebenarnya banyak sekali gaya pengutipan. Sangat banyak sekali. Nah, kita hanya membahas 2 ini saja. Karena 2 ini umumnya kita gunakan di tempat kita. Yang pertama, APA atau American Psychological Association Style. Jadi menggunakan nama penulis dengan tahunnya dalam suatu kalimat. Jadi digunakan dalam ilmu sosial, kemudian kesehatan, pendidikan. Jadi style APA ini atau apa ini digunakan dalam tulisan-tulisan ilmu sosial, kesehatan, pendidikan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita menulis misalnya anemia merupakan
suatu keadaan kadar hemoglobin seorang remaja putri di bawah nilai normal, misalnya begitu ya. Dan itu terdapatkan dari eh, buku ataupun artikel takwin. Nah, misalnya begitu. Maka setelah kalimat itu kita tulis dalam kurung takwin, koma 2020. Nah, itu contoh style APA. Yang kedua, style Vancouver. Nah, banyak dipakai di ilmu kesehatan dan kedokteran. Nah, setelah suatu kalimat, maka di akhir kalimat bentuk kutipannya seperti ini, menggunakan angka dia. Dan angkanya sesuai dengan urutannya. Referensi pertama kita kutip di angka satu, kedua angka 2, dan seterusnya. Sampai misalnya 30 berarti, kalau angka 30 berarti ada 30 referensi yang telah kita citasi dalam tulisan kita. Nah, bagi teman-teman, ini boleh digunakan style APA ataupun Vancouver. Sesuai dengan ketentuan, kalau kita menulis buku apa style mereka, nulis artikel apa style mereka, demikian juga nanti nulis proposal, skripsi, tesis, dan disertasi, apa style pengutipan mereka mesti kita ikuti. Nah, yang pertama pengutipan dalam teks APA. Kalau kutipan langsung dan jumlah kata itu di bawah 40, maka setiap kalimatnya kita buka dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip. Kalau melebihi 40 kata, maka boleh kita buatkan paragraf tersendiri. Kemudian kita mesti menguasai ilmu parafrasa. Artinya mengubah sebuah tulisan atau paragraf dengan kalimat penulis tanpa mengurangi makna tulisan itu. Jadi idenya kita tulis kembali, kita tulis ulang. Misalnya, menurut Sugiono 2020, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data. Nah, Sugiono 2020 lah yang dinamakan dengan style APA. Berikutnya style Vancouver. Bagaimana kita menulis suatu tulisan menggunakan cara pengutipan Vancouver. Nah, dia menggunakan nomor sesuai urutan kemunculannya. Satu untuk referensi pertama, dua referensi kedua, tiga referensi ketiga, dan seterusnya. Contohnya, anemia banyak terjadi pada remaja putri. Ini dalam kurung satu. Artinya ini referensi pertama yang saya kutip dari tulisan orang lain di tulisan saya. Nah, ini contoh dari Vancouver. Saya kira cukup demikian, teman-teman sahabat publikasi saya. Semoga bermanfaat dan kita akan praktek lewat Mendeley pada pertemuan atau video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.